Kayak ada black room-nya. Jadi kesannya itu karena selama ini yang kita ekspektasikan itu mengantuk. bukan mengantuk, aku lagi ngonten. Dia suka ngomong gitu, nggak ada otaknya dia. Mengantuk, aku lagi ngonten. Bonau lu, sial lu. Bedanya kita kan importir ya, dari pemegang. Mohon perhatikan jalan. Wah kontenkin lah, wah kontenkin. Perhatikan jalan. Logika aja, kita melakukan sesuatu yang baik, hati kita senang. Kita mau kerjain apa aja ikhlas, di sana rezeki kita lancar. Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Jadi kita kali ini masuk mobil baru ya, Alphard Hybrid. Jadi jarang-jarang biasanya kita JDM, biasa kita mobil bekas. Kali ini saya baru beli mobil baru. Oh yang beli? Mobil saya nih, kau jangan macem-macem sama aku. Saya beli pakai nama orang, habis itu orangnya titipin ke aku, bangun, ini lagi mau balikin ke orangnya. Enggak, ini pakai uang siapa belinya? Money laundry aku nih. Ih, kau jangan sembarangan, nanti beneran mobil orang. Oh, mobil orang. Mobil customer saya. Ya, jadi ini dari grupnya CSR, satu owner dengan yang kemarin Hilux, kemarin Lexus, ini lagi Alphard Hybrid. Apa bedanya dengan Alphard biasa dan modifikasi yang dilakukan oleh pabrikan? Kenapa saya bisa bilang modifikasi? Teman-teman lihat apakah setuju dengan saya nggak? Di bagian sini sudah pakai black chrome. Sasisnya tuh mirip banget sama sasis Alphard yang tahun 2020. Kebetulan gue juga pakai Alphard 2020 kan. Ini pakai black chrome juga di sininya. Terus ini udah pakai body kit modelista. Ini yang HEV, yang hybrid. Tapi yang spesial ini bukan di bagian luarnya. Jadi mobil ini dikirim ke kita. Dia bilang quotes-nya beberapa quotes. Dia bilang dia pengen tampilannya OEM. Yang kedua, dia pengen papa sama mamanya itu bisa menikmati kalau duduk di seat baris kedua. Dan di bagian depan tuh kadang-kadang dia nyetir. Nah, gimana caranya lu bikin baris satu enak, baris dua enak, dan bagian belakang tuh anaknya kadang-kadang juga suka denger lagu, dia bilang gitu. Bisa nggak, Jack? Bisa. Apa yang nggak bisa? Kokonya juga sudah seumuran saya, dia pengen hadiah buat orang tuanya begitu naik itu ngerasa kayak, apa ya, yang dulu nggak bisa dia berikan kepada orang tuanya, hari ini dia udah punya duit, mak, wah Leo, mak gue udah berhasil, hari ini lu nikmati, mak. Gitu. Lu mau kemana-mana, lu cobain mobil ini, lu mau ke pasar, bawa aja mobil ini. Kenapa? Di bagian belakang itu dibuat flat buat bisa taruh-taruh barang. Gila, terharu banget gak kalau punya anak gitu? Bapak kau punya kau, nangis tiap malam di rumah. Punya anak kau nyusahin Jadi terus. keberhasilan seseorang itu ketika orang tuanya udah bisa naik Alphard. Enggak juga, keberhasilan seseorang itu pada saat orang tuanya bilang, nak, kamu udah berhasil nak, cukup udah. Nih, black chrome. Bener-bener Alphard kali ini belajar loh dia, si Alphard nih. Nah nih, bawaan mobil udah black chrome. Di ini aluminium brush, ini seperti Mercedes. Ini black chrome lagi. Terus panel woodnya udah pakai yang Dove. Black chrome lagi. Pokoknya segala yang chrome itu semua di black. Nah, kenapa teman-teman tanya? Bang, kenapa sih nggak mau dibiari tetap chrome begitu doang? Di mata itu silau, makanya dibikinlah black chrome. Nih, kamu lihat bagian belakangnya. Black chrome. Terus dibuat, nggak ada alasan lagi buat kalian modifikasi mobil ini. Dibuat stitching. Jadi kesan elegannya itu. Aku lebih suka yang polos. Nggak tahu kenapa. Ada ini lagi. Ada kayak smartphone itu, smart remote. Terus apa yang kita perubahan di mobil ini? Masuk dari samping dikit. Nah, jadi mobil ini dibilang hybrid atau paling sesuai dengan kontur Indonesia. Tapi kalau saya beli, saya nggak bakal beli hybrid. Why? Karena kebutuhan saya itu nggak sesuai. Jadi mobil ini tuh dia dari 0 sampai 40 itu dia jalan pakai akinya. Itu juga akinya kalau udah di jalan pengecasan di atas 30%. Yang kedua, dia kalau misalnya dari 40 sampai ke 80 itu tenaganya ditenagai oleh mesinnya. Oke? Sedangkan kita rata-rata sekarang kecepatan 40-80. Kalau saya, karena kan saya kebanyakan tol kan semua kan. Kecuali saya di daerah macet ya udah 0 sampai 40. Kecuali pakai Evo lah ya. Kecuali pakai Evo 100 sampai 150 gitu ya. Nggak ada di otakku. Nah, terus di atas 80 itu kecepatannya dia menggunakan tenaga mesin sama tenaga baterai di mobil ini. Nah, makanya gimana kalau gue bilang tuh nggak sesuai sama kebutuhan saya. Kalau saya beli ini ya udah. Kalau saya beli mobil beginian untuk gantiin Alphard saya, pilihan saya cuma dua. Satu full elektrik atau satu lagi full konvensional, semuanya pakai mesin. Itu kalau saya di mobil ini.
Ya udah, itu lepas dari bagian reviewer, itu kerjaannya Mas Ridwan sama Om Fitra sama Om Mobi lah ya. Kalau gue bahas juga nanti mereka nggak dapat kerjaan, kasihan juga. Ya, jujur aja aku ngomong karena aku lebih spesial dari mereka. Karena apa? Lebih nggak ngerti aku jadinya. Paham nggak? Kelihatan pintarnya gitu ya. Oh, kelihatan pintarnya. Nah, terus yang saya rasain sebagai owning experience dari sebelumnya kita punya, saya pakai Alphard kan dari tahun 2000 berapa ya gue ya? 2012 ya. 2008 deh gue pakai Alphard ya. 2008 pakai generasi kedua, habis itu generasi ketiga, habis itu facelift lagi, berarti saya pakai Alphard udah 4 generasi. Sampai yang sekarang. Nah, bantingan suspensinya mohon maaf lebih enak yang tahun 2020. Lebih ringan, lebih empuk. Nah, mungkin karena ini sasisnya lebih berat karena ada tempat aki ya dia ya. Sama mungkin sidewall ban-nya terlalu keras, saya nggak tahu. Itu experience-nya. Tetapi yang spesial dari ini, radius putarnya lebih bagus dan mobilnya lebih lincah. Di belok-belok itu rasanya lebih sigap dia. Gitu. Bobotnya gede ya. Padahal bobotnya gede. Nah, karena dia ada baterai sama konvensional, sedikit lebih irit. Dibilang irit banget nggak, sedikit lebih irit. Minumnya bensin apa nih? Ini kemarin, kan karena bukan mobil saya, ini bukan mobil saya loh, gue tadi bercanda doang, kalian jangan bawa serius. Isinya kemarin isi Shell, isi V-Power mobil ini. Nah, kalau saya sih, saya isinya Pertamax biru doang, karena mesinnya nggak canggih-canggih banget kok di mesin ini. Nah, terus yang gue suka banget dari mobil ini, semua kursinya itu ada memory seat. Dan yang bikin gue jatuh cinta lagi sama mobil ini, gue sampai sempat FOMO, gue sampai sempat pengen mempunyai mobil ini. Itu setiap mobil itu ada cooler seatnya. Jadi semuanya ada kipas pendinginnya, ada AC-nya. Nah, itu yang bikin gue, aduh, kalau gue punya kipas AC semua enak nih, gitu loh. Iya, biasa kan penghangat kan, nggak kepake. Iya. Kalau Alphard yang baru kan cuma di bagian depan doang, kanan kiri. Di bagian belakangnya nggak ada. Ini belakangnya juga ada. Nah, itu yang bikin dia spesial. Terus kayak ada black room-nya. Jadi kesannya itu, karena selama ini yang kita Anda mulai ekspektasikan itu mengantuk. bukan mengantuk, aku lagi ngonten. Dia suka ngomong gitu, nggak ada otaknya dia. Mengantuk, aku lagi ngonten. Bonau lu, siapa lu? Wih, keren banget itu. Keren. Tuh. Tolong buka. Wih, Mai Cibobo, keren bang. Nah, karena sama ini kita kan ngeliatnya chrome, terus ini tiba-tiba black chrome semua. Jadi ngeliatnya kayak sesuatu yang berbeda gitu loh. Tapi jujur ya, gue begitu lihat LCD gede ini, ingat apa lo nggak? Mobil Cina anjir. Ya tapi keren juga sih. Ya udahlah ya, udah dikasih bagus masih hinal nih, nggak ada otak aku nih, memang nih. Nah, ya udah kita balik lagi back to basic. Mobil ini dimodifikasi apa? Di bagian audionya, ya di bagian speakernya pengeras suara kita pakai dari Vocal Utopia M Beryllium. Nah, kalau kalian tahu Alphard tahun 2014 ada namanya Vocal Edition. Alphard Vocal Edition. Nah, itu yang ngebangun juga Audio Workshop di mana kita sekarang ini Best Body Shop. Oke? Audio Workshop ada rumah ada importirnya, Best Body Shop adalah tunernya. Kita mengerjakan waktu itu tahun 2014 Alphard, semua Alphard satu Indonesia yang pakai vokal. Satu Indonesia. Nah, terjadi lagi di sekarang, tapi ini sudah private karena kita bukan bikin buat OEM, kita bukan bikin buat pabrikan lagi. Kali ini kita bikin buat car owner langsung. Nah, jadi dari Koaseng, dia bilang sama gue, Jack, gue pengen OEM, Jack, pokoknya pengen suara sui banget. Ya udah, budget gue nggak masalah. Ya udah, di bagian Twitter ya, kita custom nih Regen, bukan bawaan nih Regen, posisi bracketnya. Kamu lihat posisinya seperti pabrikan banget kan ya. Makanya gue bangga banget, gue lihat Koafung cakep banget kok, hebat kali kau selama ini kau ajari, rupanya kau nyerap gitu loh di otak kau. Ya lain kali tolong pertahankan begitu terus ya Koafungnya. Siap kok. Kalau enggak aku pukul kepala kau ya. Iya siap kok. Koayu juga sama. Kok harus perhatiin ya, aku ajarin nanti aku ya. Jadi begini, cakep kok. Nggak gua cut ya nanti ya. Ya tolong cut lah bisa. Bercanda doang tuh. Ya, jadi Twitter mid-range mid-bass kita pakai Vocal Utopia M, di mana itu adalah untuk vokal seri otomotif adalah versi paling tinggi. Untuk speaker bagian depannya saja, three-way-nya saja, harga di sekitar 110 juta di mobil ini. Nah, kenapa harus pilih suara BE? Kenapa harus pilih Utopia M? Karena dia ada satu ciri khas yang suaranya itu orang lain nggak punya tuh Regen. Suara dentingannya. Nah, begitu suara mid-bassnya, dia suaranya lebih warm. Nah, itu yang bikin orang suka banget.
kemarin Ko Afung mau hematin di bagian belakang itu kita nggak mau pakai Utopia M sebenarnya. Kita mau pakai vokal tapi seri yang rendah. Gue bilang sama Kokonya, Ko Afung sih nggak bilang apa-apa. Cuma kalau saya, mending kita seragamin sama depan yuk, biar kita nggak habis uang banyak. Gue bilang gitu sama dia. Nggak habis uang banyak dalam arti apa? Bukannya Utopia M lebih mahal. Ya nanti kita udah pakai karena ada yang ganjel. Alah sekalian tanggung lah. Karena kita udah punya uang sampai sekelas sana kan gitu kan. Ya udah, di belakangnya kita pakai Utopia M, tapi kita bikinnya two way, tweeter sama mid range kita masukin ke belakang, lu lihat posisinya di rear center. Nah, semua orang bertanya, Bang, kenapa sih kita nggak bikin di baris kedua saja? Kenapa harus bikin di baris ketiga? Nah, baris kedua kalau kita isi, itu berarti kita sedang mau menguras uang customer. Ya, tuningnya juga speakernya pasti dikecilin banget. Lu kalau kencengin suaranya, belah dua. Nah, itu saya belajar sama Ko Afung, saya ada tanya sama beliau. Di bagian belakang. Habis itu dentuman bassnya kita pakai subwoofer dari Utopia M juga biar sawarna semuanya ya. Udah satu warna. DSP-nya kita pakai dari Alpine. Nah, kenapa kita pemilihan DSP pakai Alpine? Kenapa kita nggak mau pakai dari Audison? Audison 1 harganya terlalu mahal. Ini kan buat harian, nggak buat kompetisi kata Ko Afung. Ya udah kita pakai Alpine saja, nggak usah terlalu mahal deh katanya. Oke. Kita pakai Alpine yang 12 channel atau 10 channel saya lupa. Nanti tinggal tanya Ko Afung, kalau saya ngerti juga saya jadi Ko Afung atau Ko Wahyu nanti ya. Terus powernya pakai 4 channel 4500 Audison. Nah itu harganya nggak mahal, belasan juta. Dipakai di bagian belakangnya. Posisinya unik, nanti Regen shoot. Jadi ini subwoofer di sini bagian sini ya. Karena apa? Dipasang di bagian sana karena Ko Afung tuh sama sang owner tuh nggak mau mobilnya itu ganggu. Oh, ada tempat power lah, ada apalah. Jadi dia pengen ban serepnya tetap bisa dikeluarin. Dan begitu dibuka itu ya seperti OEM. Pengen dibuat tuh mobil pabrikan gitu, lo ngerti nggak? Jadi orang tanya, ini Alphard apa? Alphard BBS Edition. Alphard Vocal Edition. Limited apa new? Nah, terus udah di setting, Hyundai tetap pakai standar. Sebenarnya mau bagus Hyundai pakai Alpine, tapi sudah tidak jadi OEM Regen. Ya kan? Hyundai standar. Itulah keunggulan seorang tuner, keunggulan seorang rumah modifikasi itu dinilai atau dipertaruhkan. Apa aja yang dicuning dari sini? Dulu kan kita masih ada seat A, seat B, seat C, seat D. Ingat nggak? Sekarang nggak ada, satu settingan semua. Karena apa? Bagian supir kamu akan merasa suara di sini semua. Seperti biasa, asap kita selalu nyantol di depan ya, nggak mungkin ke belakang ya. Di bagian sini, stagingnya akan di bagian sini. Agak sempit memang, ya agak pendek ya. Cuma kan biasa kalau orang duduk sini kan stagingnya ngiri semua. Kali ini nggak, udah center. Iya, kalau yang di bagian belakang ini, bagian belakang saya kan papanya biasa duduk belakang. Posisinya sama seperti saya dengarnya. Gila nggak? Gimana caranya itu? Nah itu pinternya Ko Afung, karena dari senternya itu. Padahal kan depan harusnya lebih kenceng. Nah itu jagonya Ko Afung. Oh, Oke? dia dari recenter Dari kali ya? center, tapi suaranya nggak ngerasa ke belakang. Iya. Nah, yang sebelah kamu duduk itu di sana, suaranya ada di mana nanti, lu tau nggak? Ada di bagian tengah-tengah sini. Nggak di sini, tapi ada di tengah-tengah bagian sini. Nanti subwoofernya juga sama, ada di sini dia, deng. Tapi saya dengarnya nggak ada suara di sini sama sekali. Di mana? Di depan. Nah itu namanya cepat rabat suara. Gimana cara maininnya saya juga nggak ngerti. Cuma mereka yang audio yang ada sekolah aspek baru mereka tahu. Reset. Mobil ini dicuning berapa lama? Dicuning selama 19 jam. 2 hari berturut-turut. Nah orang bilang, harus dibayar berapa ratus juta kalian buat ngerjain begitu semua. Bagi kami itu uang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Jadi kita cas agak mahal loh, buat lo kali ini loh. Kita ngerjakannya nanti, makanya Ko itu dia tanya, Ko berapa Ko? Biar aku transfer Ko, katanya kan. Lu tau gak aku jawabnya apa? Udah Ko, lebaran dulu Ko, cari uang yang banyak, nanti baru gue kasih. Enggak, tapi kalau settingan ini ngomongnya all position dong berarti. All position, all seat. Bisa nggak ikut kompetisi? Kalau ada kompetisi yang all position bisa, tapi mau nilainya berapa? Bagaimana? Tapi sebenarnya apa ya? Juri sebenarnya itu bukan juri orang, bukan orang lain ya, itu pemilik mobil sendiri. Iya, dia yang bayar, gue harus menikmati. Iya, gue harus menikmati. Ya, selama lu dengar suaranya. Nah, pendengaran suara yang baik itu atau irama yang baik itu seperti apa? Dentuman bass itu nyantol ke depan. Nggak ada suara di bawah lagi, semua suara udah di atas. Nah, kalau masalah positioning itu selera, ya kita ngomong ya. Tapi itu semua ada di rules. Dan suara high-nya itu seperti suara Celine Dion dia nyanyi kan. Atasnya itu nggak boleh teriak ke telinga. Nah, bassnya itu harus dung, duk,
dung gitu, lo ngerti nggak? Nah kayak begitulah, makanya dibikinlah vocal edition. Kenapa sih audio ini harus mahal? Kenapa orang harus bangun audio yang sampai mahal begitu? Enggak, audio 20 juta, 30 juta juga ada. Cuma balik lagi ke cara mendengar kamu. Semakin kamu mendengar lebih baik, ya semakin upgrade. Semua speaker berbunyi kok. Kamu beli speaker 12.000 juga berbunyi. Sama halnya dengan kamu bangun di workshop lain. Workshopnya kelihatan rame, gue bangun, abang, gue bangun di dia 25 juta 3-way. Aku bangun di abang 2-way aja 30 juta, 40 juta bang. Mahal BBS. Mahal murah itu relatif. Kecuali kita sandingin dua mobil nih. 3-way itu bisa menang dari 2-way kami, hebat. Meskipun dia menang tetap 3-way ya nggak? Tapi nggak mungkin. Itu keputusannya mustahil banget. Nah, jadi jatuh lagi kepada tuningan mix and match ya. Nggak bisa bilang, oh 3-way, 2-way, bagusan 3-way. Moncong kau lah. COC kami mobil 2-way aja bisa finish di atas mobil 3-way dan 4-way kok. Dan bukan mobil murah kok, mobil miliaran. jangan sebut lagi, panjang kali nanti ya kan. Terus dan di mobil ini ya udah kita modifikasinya begitu. Jadi saya kasih nama ini mobil ini Alphard BBS Edition. Cocok nggak? Kalau gue punya duit, gue mau Alphard BBS Edition, gue keluarin kocek berapa? 380 juta. Sudah lama mobil lah ya? Enggak lah, macam lu upgrade lah. 380 juta, jadi peredam ini mobil ini juga diperedam ya. Peredam di bagian lantai, di bagian pintu, terus di bagian fender depan, fender belakang. Cuma bagian atap aja nggak diperedam. Kenapa? Karena bagian atap tuh banyak kaca, kita peredam nggak bakal efektif. Makanya lu lihat jalan nggak ada suara sama sekali kan. Nah suara mesinnya juga nggak masuk. Meskipun ada sedikit tuh sama sekali udah nggak masuk di mobil ini. Begitu kau Witan nonton video ini, mak tajam kali bisa kau ya? Bisa dihitung kok harganya kok, keluarin aja barangnya, lihat aku ada untung nggak? Untung ada, cuma nggak banyak. Cuma kan apa ya, bedanya kita kan importir ya, dari pemegang. Mohon perhatikan jalan. Wah kontenkin lah, perhatikan jalan. Jadi kita bedanya itu kita dari pemegang merek langsung ke end user, tapi harga kita bukan kita murahin atau kita mahalin, kita di rata-rata gitu loh. Bisa dicek di Tokopedia. Online bisa cek di websitenya Vokal kok, harga kita nggak mahal. Ngomong-ngomong kok dia bisa tahu ya lu bisa meleng ke matanya? Emang ada sensor apa ya? Kurasa dia nggak jujur ini. Keren juga di mobilnya. Dia pura-pura doang, kayak aku, so hebatnya. Oh ini ya, di atas ini ya? Mata jangan meleng katanya. Jadi? Bensin sama hybrid, lebih worth it mana? Bensin! Lebih murah. Tapi enggak deng, ini bensin sama hybridnya sisinya cuma 50-60 juta. Oh iya? Iya, kalau aku ya milih hybrid lah. Kalau udah sisi gitu doang. Yang ngeliat dan dulu aja udah mewah, ngeliat ini lebih mewah lagi sih sebenarnya. Jadi good job buat Alphard. Kalau dibilang untuk posisi sekarang suruh gua beli yang tahun tinggi begini, kayaknya enggak dulu. Kita skip, kita tabung dulu uangnya. Cocok gak rasa? Oke, pertanyaan gua ini agak lari ya. Apa? Biar teman-teman di suasana lebaran ini ya kan, gimana kita biar orang tua tuh bangga sama kita, tapi gue nggak punya Alphard bang, gimana gue mau kasih mereka naik Alphard? Iya, hal-hal kecil aja kau bisa lakukan. Misalnya, contohnya pagi kau beliin dia sarapan atau kau masakin dia sarapan. Mau berangkat kau tanya, "Mak, Pak, aku berangkat dulu ya." Kebiasaan yang selama ini yang nggak kau lakukan aja gitu. Biasanya dia suka minum kopi atau minum teh, kamu yang bikinin. Udah, itu hal-hal kecil. Hal-hal besar yang kamu bisa lakukan apa? Ingat, orang tua seberapa besar yang kita minta uangnya, dia selalu merasa ada buat kita. Bener nggak? Nggak ada duitnya, dia pasti usahakan ada. Dia nggak pernah bilang nggak ada. Tapi kalau kita orang tua lagi susah, "Nak, aku pinjam uang dong 50 juta. Ini istriku, ini, mate. Bonau lu." Kalau mau dibilang susah itu semua orang pasti susah. Cuma bedanya satu mindset ada di otak kita. Apa yang harus kita prioritaskan? Kalau gue itu sih. Ya tapi kalau beneran nggak ada duit gimana bang? Ya gimana caranya harus cari gitu loh. Orang tua kalau nggak kedesak juga nggak bakal cari ke kita langsung kok. Gitu aja. Jadi kalau cara saya menyerangi orang tua saya ya, ini tips saya ya. Tahun 2008 ya, gue sendiri belum punya rumah tapi gue udah bisa beli uang buat, gue bisa ada uang pelan-pelan nyicil buat beli rumah buat orang tua gue. Kalau saya 2008. Terus sebelum saya menikah, adik-adik saya kan, saya punya adik 2 ya, 1 cowok 1 cewek. Ya mereka udah punya kerjaan tetap jadinya, udah gue aturin semua lah ibaratnya. Terus sampai sekarang begitu gue udah sukses, mama gue pengen tinggal sendiri di Medan, saya nggak kasih. Tinggal bareng gue, ikut gue, meskipun dia suka ngerjain aku, "Mak, lu aneh payah lu, Mak."
Dia suka ngerjain aku, dia suka belanja. Nggak suka aku, belanjanya nggak penting-penting, bukan mahal, kecil-kecil, murah-murah. Tapi ngeselin, beli sendok, mau ngapain sendok buka sampai mulut lebar gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Ya lah. intinya cari uang yang banyak aja, rajin-rajin. Nggak ya. juga, ada orang cari uang banyak, orang tua tuh nggak butuh uang, orang tua tuh butuh perhatian kamu. Nah, kayak saya sering kerja aja bareng sama mama saya, ingat ya kan? Ke toko bareng mama saya naik, kayak gitu-gitu aja, orang tua kamu pasti senang. Orang tua senang, istri senang, adik-adik kamu senang, rezeki kamu langsung lancar semuanya. Percaya, Regen udah pernah ngerasain kan? Gue bukan dulu sih, berapa minggu lalu gue sering kasih tahu lu juga ya kan? Nah, lu harus begini-begini nih sama mama kamu nih, mama kamu sayang kau banget. Nah, dia lakukan, ya rezeki kebuka. Tiba-tiba aja, saya nggak menjanjikan, cuma suatu hal yang logika aja, kita melakukan sesuatu yang baik, hati kita senang, kita mau kerjain apa aja ikhlas, di sana rezeki kita lancar. Kita nggak usah bilang karma atau apa deh, kita nggak percaya dulu deh ada karma atau enggak gitu. Itu doang, jadi psikologi lah jatuhnya. Oke? Jadi melenceng ya. Jadi Tapi nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Daripada kita ngomong terlalu banyak, jadi saya langsung closing aja ya. Ya. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Habis ini baru kita JDM lah. Lebaran sepi kali viewernya, nggak ngerti aku juga. Aku bikin viewer kayak Tayangnya setelah lebaran kayaknya nih ya. nanti aku lihat mungkin hari Jumat ini deh. Habis lebaran lah ya. Minal aidin sekali lagi buat teman-teman. Doakan semoga tahun ini kita semua bisa sukses. Amin. Dan yang lagi di bawah bisa melaju ke atas. Yang lagi sakit langsung sehat diri. Oke? Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.